Tidak hanya oleh suami, kasus pembunuhan perempuan oleh kekasih juga marak terjadi. Konflik hubungan asmara yang berawal dari cekcok meningkat menjadi kekerasan fatal. Korban yang harusnya dilindungi justru hilang nyawa di tangan orang terkasih. Ya Allah, ini dia, nah ya Allah. Dari mana posisi kita? Selisih paham merupakan bumbu dalam hubungan asmara dua insan, namun berakhir fatal jika perselisihan meningkat jadi kekerasan, bahkan sampai menelan korban jiwa. Ya Allah, ini dia, nah ya Allah, Mbak. Kematian wanita yang bekerja sebagai staf Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan menambah daftar panjang perempuan yang tewas di tangan pujaan hatinya. Wanita berusia 39 tahun tewas mengenaskan penuh luka dalam rumah kontrakannya. Penyebab kematian daripada korban ini adalah karena terhalangnya udara menuju ke paru-paru. Polisi yang menyelidiki menahan pacar korban yang menyerahkan diri dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan. Pria 34 tahun itu tega membunuh perempuan yang telah dipacarinya selama 3 tahun karena tersinggung dengan ucapan korban saat terlibat cekcok. Usai membunuh, ia juga mengambil motor, ponsel, dan laptop korban. Motif sementara hasil interogasi kita, pemeriksaan kita di awal ini, yang bersangkutan menyatakan yang mana tadi kita katakan itu ada hubungan asmara di antara mereka berdua dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun. Ada kata-kata ataupun ucapan dari si korban yang membuat si tersangka ini tersinggung. Atas kejahatannya, pria yang bekerja sebagai buruh itu diancam hukuman 15 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Perilaku keji pria yang merenggut nyawa kekasihnya juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Pria yang telah beristri itu membunuh pacar gelapnya karena perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur mendesak minta dinikahi. Jasad wanita berusia 38 tahun itu pun dibuang ke sebuah parit di kawasan industri Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Korban cekcok di kontrakan. Korban di kontrakan korban dikarenakan korban meminta untuk dinikahi oleh pelaku dan korban menyuruh untuk menceraikan istri pelaku. Dari catatan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2025, dilaporkan ada 518 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam status hubungan berpacaran, di mana 8 kasusnya sebagai femisida. Kekerasan dalam hubungan asmara dua individu dapat dipicu dari rasa cemburu, disregulasi emosi, hingga keinginan mengendalikan pasangan secara berlebihan. Kalau kita lihat dalam riset, intimate partner violence itu sebenarnya adalah bentuk eskalasi. Jadi awalnya mungkin kecemburuan, habis itu pengen mengontrol, habis itu ketidakmampuan meregulasi emosi, lalu muncullah eskalasi konflik. Awalnya seperti itu. Menjalin relasi dua individu harus didasarkan pada hubungan yang sehat. Oke, sebenarnya hubungan yang sehat itu hanya membutuhkan kedua individu yang memiliki kapasitas psikologis yang sehat. Jadi kalau dua-duanya punya kapasitas psikologis yang sehat, hubungannya akan jadi sehat. Apa lebih detailnya lagi, dalam teori hubungan sehat itu sebenarnya ada 3 faktor. Yang pertama, punya kemampuan regulasi emosi yang bagus. Yang kedua, punya secure attachment. Yang ketiga, punya kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang jujur dan terbuka, saling menghargai dan tidak mengendalikan, serta menyelesaikan masalah secara dewasa dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga relasi dua individu tetap harmonis. Tim MTech Media melaporkan.